Sehat ya. Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah siap belajar belum? Sudah. Sudah, Bu. Nah, bukunya disiapkan. Bukunya. Kita kan mau belajar matematika juga kan? Nah, siapkan bukunya. Bisa coret-coretnya. Kertas coret-coret maksudnya. Ya. Anak sabar ya. Baik anak-anak, hari ini kita PJJ ya. Belajar sama-sama. Bentar ya anak-anak. Mohon bersabar anak-anak, sedang di-setting. Oke, anak-anak sudah 62. Kita mulai saja ya. Baik, untuk mengawali PJJ kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami, juga atas istirahat kami malam tadi, sehingga pagi ini kami bangun dengan badan yang segar, sehat, dan juga kami siap untuk segera mengikuti pembelajaran. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, sertai kami dalam proses pembelajaran ini, agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Singkirkan segala sesuatu yang menghalangi fokus kami dalam mengikuti pembelajaran. Hadirlah di hati kami, pikiran kami, untuk menerangi kami dalam belajar. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, karena waktu kita sudah cukup tersita 11 menit, ya. Kita segera mulai saja ya. Oke. Baik, anak-anak, kita akan enggak muncul. Yang ini kan. Oke. Hari ini kita akan masuk ke keadaan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda.
Indikatornya dalam bentuk yang akan kita capai, siswa dapat menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dalam bentuk soal cerita dengan benar. Jadi intinya anak-anak hari ini kita akan belajar soal cerita ya. Nah, untuk mempelajari soal cerita ini tentunya ada langkah-langkahnya. Anak-anak mungkin di kelas 4 sudah belajar ya soal cerita ya. Jadi kita memperdalam, mengulang ya supaya lebih paham. Ini langkah menyelesaikan soal cerita. Langkah pertama kita akan mencari apa yang kita ketahui dalam soal tersebut. Maka nanti akan ada langkah yang namanya diketahui, ya diketahui. Nanti kita lihat apa yang sudah diketahui dalam soal. Kemudian yang kedua, apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Lalu yang ketiga itu cara penyelesaiannya nanti pada bagian jawab dan kesimpulan atau jawaban akhirnya nanti pada bagian jadi. Anak Nah, oke. Cek, sudah terdengar anak-anak? Sudah, Bu. Yang coret-coret. Maaf ya untuk ketidaklancarannya ya namanya jaringan lah. Anak-anak kan sudah kelas 5, masa yo masih coret-coret. Jangan Tangannya gatal. Ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini ada contoh ya, contohnya Arman jasa punya bambu panjang 4,9 meter, panjang bambu Arman dan Jason. Nggak jalan, Pak. Oke. Jadi langkah pertama tadi kan diketahui, ya, diketahui maka apa yang kita
ketahui dari soal ini? Yang kita ketahui adalah bambu milik Arman itu 5/5 meter. Kemudian bambu milik 4/2/9 meter. Ini ya, jadi untuk diketahui ini cukup ringkas. Tidak usah ditulis panjang-panjang, kalau panjang-panjang ini soalnya. Kemudian apa yang ditanya? Nah, supaya mudah untuk membuat apa yang ditanya, kalian boleh salin apa yang ditanyakan di sini. Berapa meter panjang bambu Arman dan Jason? Ya, disalin saja supaya enggak bingung ya. Nah, kemudian bagian jawab. Nah, perhatikan di sini. Ya, ini bagian jawab. Karena yang ditanyakan berapa meter panjang bambu Arman dan Jason, berarti dijumlahkan 5/4/5 ditambah 4/2/9. Kita keluarkan bilangan bulatnya, 5 dan 4 kita gabungkan, kemudian ditambah dengan pecahan biasanya kita gabungkan. Ya. Lalu ini dijumlah. Jadi ini kesimpulannya ya. Jadi jumlah panjang bambu Arman dan Jason adalah 10 ya, maksudnya ini ya. Salah ini ya. 10 1/45 meter. 10 ya. Oke. Berikutnya contoh yang kedua. Nah, pada penimbangan bayi di posyandu diperoleh data berikut. Bayi Aira 26/4 kg. Kemudian berat Meisha 27/5 kg. Tentukan selisih berat kedua bayi tersebut. Nah, apa yang diketahui? Yang diketahui dari soal cerita ini adalah berat bayi Aira 26/4, berat Meisha 27/5. Lalu yang ditanyakan apa? Nah, pindahkan ini. Yang ditanyakan ini pindahkan ke sini. Tentukan selisih berat kedua bayi. Selisih itu artinya yang paling berat dikurangi yang beratnya lebih kecil, ya. Oke. Nah, ini bagian jawabnya. Ya. Bagian jawab adalah cara penyelesaiannya. 26/4 dikurangi 27/5. Hasilnya ini harus disamakan dulu, ya. KPK 4 dan 5 adalah 20. Maka 4 ini supaya 20 dikalikan 5, 26 kali 5, 130. Kemudian 5 supaya 20 kalikan 4, 27 kali 4, 108. Lalu ini kita kurangi karena sudah sama penyebutnya. Hasilnya 22/20. Kita sederhanakan karena pembilangnya lebih besar. 22 dibagi 20, hasilnya 1,
sisanya 2/20. Kita sederhanakan ke yang paling kecil ya, paling sederhana lagi. 1, ini 2 kita bagi 2, 1, 20 kita bagi 2, 10. Jadi berat selisih ya, maksudnya selisih kedua bayi tersebut adalah 1/10. Selisih berat kedua bayi tersebut. Oke. Nah, ini contoh yang ketiga. Di dalam keranjang ibu terdapat 7/2 kg beras, 7/2 kg garam, dan 7/4 kg gula. Berapakah berat seluruh belanjaan ibu? Nah, ini yang diketahui ya. Yang diketahui beras 7/2 kilo, garam 7/2 kilo, gula 7/4 kilo. Kilo ini. Oh, banyak salahnya ya. Oke. Kemudian yang ditanya berapa berat seluruh belanjaan ibu? Jawabnya kita jumlahkan semua ya. 7/2 ditambah 7/2 ditambah 7/4 ya. Kita kerjakan yang depan dulu. Boleh langsung 3 juga boleh. Mau 2 di depan ini juga boleh karena ini kan sama penyebutnya ya. 2 dengan 2. Jadi kita langsung jumlahkan aja pembilangnya. 14/2 kemudian ditambah dengan 7/4. Kita samakan penyebutnya ya. KPK 2 dan 4 itu 4 ya. Nah, angka 2 ini supaya 4 kita kalikan 2. 14 kalikan 2. Hasilnya 28. 7/4 karena sudah penyebutnya 4, maka ini sama, ditulis sama 7/4. Hasilnya ini dijumlahkan 35/4 sama dengan 35 dibagi 4 mendapat 8, sisanya 3/4. 4 ini adalah penyebutnya, 3 ini adalah sisa pembagiannya. Oke, jadi berat seluruh belanjaan ibu 83/4 kg. Paham anak-anak? Pahamkah? Paham, Bu. Bu, paham. 9%. Anak-anak kan sudah mempelajari penjumlahan, pengurangan ya. Apakah itu pecahan campuran, apakah itu pecahan biasa, sudah menjadi soal cerita. Lalu intinya adalah anak-anak mengerjakan soal cerita dengan langkah-langkah. Apa langkah pertama? Diketahui. Langkah pertama diketahui dulu. Kalau sudah Ditanya. diketahui, ditanyakan. Lalu berikutnya dijawab. Jawab itu bagian cara penyelesaiannya. Lalu terakhir. Oke, jadi tidak boleh dilewatkan caranya ya. Kalau kalian melewatkan diketahui dan ditanya, kalian hanya mengerjakan jawab dan jadi, berarti dapat skor berapa kalau betul? 3. Hanya 3. Padahal skor seluruh 5. Jadi jangan dilewatkan. Sering Ibu juga sering lakukan, sudah diketahui, sudah ditulis, ditanya sudah ditulis, bagian jawab jelas ada, tapi jadinya lupa. Nah, kalau lupa skornya berapa? 4. Hanya 4. Rugi ya. Dilewatkan, diketahui, ada ditanya, jawab dan sama
Sudah terlihat? Sudah. Coba anak-anak kerja. Sudah. Sudah. 2 menit. Soal rebutan, Bu. Hah? Soal Bu. Ditanyakan. Enggak sih, 27/7 tertutup enggak? Bapak, Apa? bukan temani nggak apa-apa kan aku cuci muka. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Diketahui bambu art 2,7. Iya. Kerja lo ya. 63, Bu. Tunggu dulu. KPK-nya. Ya KPK-nya. 10/45. Bukan ya. Nanti aku tolong Nulis nggak diketahui jawab dan jadinya? Ditulis nggak? Oke. Coba diketahui apa? Diketahui Panjang bambu sepanjang panjang ya, 27/7. bambu. Bambunya sepanjang 42/9. Arman sepanjang 27/47. Tulisannya jelek. Dan Jason Terus? dan Bambu. Jason Bu Arman dan Jess. Bambu Jason. 4/2/9. Ini meter ya. Ini juga meter nih. Lalu yang ditanyakan berapa meter jumlah panjang bambu Arman dan Jason? Berapa meter jumlah panjang bambu Arman dan Jason? jumlah panjang hebat. Jawab 7 ditambah berapa? 2/9. Mana yang keluarkan dulu? 4 Ditambah 7/7 ditambah 2/9. 2/9. 2 tambah 4 apa? 2 tambah 6 ditambah samakan dulu. Yuk, satukannya berapa? Satukannya berapa? 63. Oke. Nah, 7 di sini jadi berapa?
Ini berapa? 63. Lalu di 14 9 sampai 63 kali 7, 2 kali 7, 14. Hasilnya 6 ditambah berapa? 63 tambah 14 berapa? 77. 77 per 63. 63. Kita pindah sini ya. Pindah sini. Nah nih. Ini aja lah. Jadi 6 ditambah ini berapa? 77 per 63 itu dapat berapa? Satu, sisanya berapa? 14 per 63. Ya, 1 14 per 3. 6 tambah 1 7. 7 14 per 63. Bisa disederhanakan lagi? Bisa, bisa. Oke, jadi berapa? 72 per 9. 2 per 9, pintar. Nah, jadi jumlah panjang rambu Arman. siapa tadi? Arman. Wah, number ini. Arman. Jason. Jason. 7, 2 per 9 meter. Oke. Siapa yang betul? Saya. Iya. Ya. Kenapa tidak ya? Aku. Oke. Sulit atau enggak? Enggak. Enggak sulit ya. Nanti kalau anak-anak nanti kalau mengerjakan, oke. Anak-anak nanti kalau mengerjakan, soalnya itu tidak usah ditulis, tapi langsung ke langkahnya saja. Langsung diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Begitu ya? Begitu, Nak? Oke. Ada yang bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada yang bertanya? Cukup jelas? Tanya. Jelas. Nanti Ibu kirim ya. Nanti Bapak Ibu guru kirim soalnya di ya, di WA grup ya. Jangan dia ada yang bertanya apa harus memakai langkah ini tanya jawab, jadi kan sudah diberitahu ya di langkah yang sudah dijelaskan. Begitu. Salut dulu untuk Bu ya kan. Salut gitu loh. Waduh, mantap. Nah, anak-anak, Pak Agung akan memberikan materi ya kan. Sebentar, tak carinya. Share screen. Nampak lebar nggak, Bu?
di situ. Telepon. Bu, di ini di silent, Bu. Kok suaranya bunyi ngangung-ngangung. Please move the window anyway. Anak-anak, sudah terlihat jelas belum? Belum. Belum. Nampak. Bentar. Malam, anak-anakku. Udah. Udah Pak, tapi kita sebentar Pak. Ya. Sip lah. Kok belum keluar ya di tempatku ya? Iya. Ya, coba ulangi. Ada Mbak. belum terlihat jelas. Oh iya, belum terlihat jelas. Ini keluar ini. Oke, anak-anak. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 2 sub pembelajaran 3 ya. Temanya udara bersih bagi kesehatan. Nah, kami langsung ya. Ini KD-nya ya. Nah, nanti kita akan belajar mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, lalu peran ekonomi. Nah, anak-anak. Nah, batik. Ada batik Pekalongan di tangan generasi muda. Tidak hanya batik ya anak-anak ya. Pokoknya yang namanya kearifan lokal ya harus kita pelajari. Nah, kalau bisa kita teruskan. Nah, di sini Pak Agung akan baca. Batik Pekalongan di tangan generasi muda sebagai warisan budaya. Motif batik di Indonesia sangat kaya ragam. Hampir setiap daerah memiliki corak yang khas. Tak terkecuali daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Motif batik Pekalongan ini sudah lama populer di masyarakat. Namun, patut sayangkan jumlah pembatik, khususnya batik tulis di kota yang berada terbuat dari tanah liat apa ya? Asalnya dari Jogja. Ayo. Kerajinan gerabah. Iya. Iya, gerabah itu. Gerabah itu. Kerajinan gerabah ya. Terus ini industri kecil. Pokoknya nih ya, cluenya nih, tak kasih cluenya nih. Nah, dari tumbuhan biasa dijual di pasar, ya kan? Nah, kadang di warnanya putih, ada di apa? Dibungkus pakai daun pisang, ada yang pakai plastik. Apa? PBP Mariana. Apa itu? Ayo. Produksi apa ya itu ya? Pernah makan tempe? Pernah. Nggak pernah pergi ke pasar. Susu kedelai. Kedelai. Terus apa lagi? Pakai bumbu rasi ya Pak, makan itu tempe. Iya. Terus apa lagi? Ayo, satunya kedelai apa? Tahu. Tempe apa? Pinter. Itu tuh
Caranya tempe. Itu gitu ya, paham ya contohnya ya. Lanjut. Lalu perdagangan. Nah, perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan kecil seperti toko kelontong milik Ibu Udin. Lainnya seperti membuka warung, penjajah keliling, pedagang lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. Nah, kalau kamu pernah pergi ke pasar Panorama, itu tuh setiap malam itu ya kan ada ini yang membuka lapak dadakan. Waduh, di pinggir jalan, ya kan? Nah, itu termasuk dari usaha perdagangan ya anak-anak ya. Itu kelompoknya, ya. Nah, terus ada lagi juga di bisnis kuliner. Waduh, seperti punya ini nah, siapa? Adiknya Kimi ini siapa ya? Aduh, Yola, Yolanda, Yola. Yola ini membuka ini Mbak Agung. Enak, aduh kalau siap pulang gereja, wah langganan guys. Iya enak. Itu termasuk ya, mungkin ada teman-teman lain ya yang membuka ini Pak Agung belum ketahui ya, besok dikasih tahu ya Bapak Ibu gurunya. Bu, papaku membuka ini loh Bu, toko ini, toko alat-alat elektronik dulu. Wah, itu termasuk usaha perdagangnya. Wah, itu kasih tahu ya. Nah, terus ada usaha jasa nih. Nah, usaha jasa. Nah, awas kamu nanti tak suruh menyebutkan kalau salah. Banyak usaha jasa yang dikelola secara program. Atau jaringannya, mintakan di HP Dominic ke omamu. Omamu banyak HP-nya. Iya, baik sih, baik. Terus oke. Ya cukup. Waduh, yang dulu sering aku minta izin. Ingat ya kelas berapa. Terus ya itu juga termasuk usaha usaha jasa. Nah, coba dari kelas 4C dulu. Wah, biar ada. Oh ya 5C. Wah, lupa masih. 5C, sebutkan usaha jasa satu saja, wis. Selain yang Pak Agung. Ini sebutkan guru. Wah, pinter. 5B. Sebutkan satu. Bengkel. Bengkel. Oh, itu ada bengkel yang lain dong. Ya, dari apa? Guru. Hah? Guru. Apa? Guru, Pak, guru. Guru.
Ojol ya. Nah, yang biasa Fotografer, Pak. dia nih, ya kan ini 88 bilang mamamu. Minta beli sesuatu untuk berarti takdir nih hari ini. Lupa. IQ kelas A ini 200, Pak. Pemadam kebakaran. Nah, ini adalah usaha yang dikelola bersama anak-anak. Ada. Hah? Apa? Jadi suaranya yang ini ya, yang jelas ya, nggak jelas sih dengar ya Pak Agung. Ada yang usaha yang untuk bersama. Ini ada didirikan oleh orang anak-anak. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal, ya kan? Nah, setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Resiko tindakan anggota firma, kalau untung ya untung bersama, kalau rugi ya rugi bersama, begitu ya. Nah, aku minta ini nih, tanya nih, ada tahu nggak contohnya? Bias di kan ya kan, di belakang dia barang-barang branded, ada itu, ada yang tahu? Merek sepatu apa? Jordan. Itu Pak. Nike. Itu Pak. Hanya itu kalau itu itu sudah besar pabrik gitu. Pernah Krok sepatu sendal. Itu yang tahu itu. Itu ada yang pernah, ada yang punya. Krok itu termasuk gitu. Terus sepatu olahraga. Banyak, Pak. Diadora. 1000. Nike. 1000 Pak. Diadora itu termasuk tuh. Nah, produk lokal Bang. Aku pengen tahu yang luar negeri. Anak-anak tak kasih tahu ya. Nike. Bukan, produk lokal itu Indonesia. Coba sih. Kasih info. Ini penting nih. Sepatu terbaik benar tuh orang-orang jauh. Serius, sepatu baik. Kalau kamu ingin tahu, kalau seperti contohnya nih ya, ada yang namanya Converse, tahu Converse? Converse Indonesia. Kalau kamu tuh tengok levelnya Indonesia, Vietnam, ini negaranya yang buat ya, Vietnam, terus India. Nah, yang Indonesia dibuat ini dijual di Amerika kalau kamu tahu. Nah, kalau Vietnam dijual di Indonesia. Jadi kalau kamu tahu orang-orang luar negeri sana malah jual beli ini produksi Indonesia. Nah, jadi
ingin kasih tahu kamu, ada merek rokok yang bagus tuh. Ini Firma juga. Ayo, tahu ya ini nggak cinta. Ortus, itu cing deh. Namanya tuh Heritage. Itu tuh Firma, itu kualitas build-nya itu kalau ini orangnya jalan ini bangunan, jual beli toko bangunan. Iya. Nah, ada? Punya Pak, tapi nggak tahu itu jualnya alat bangunan apa enggak Pak? Ya kamu tengok dulu itunya CV, PT atau Firma. Nah, ditengok biasanya itu jadi apa gitu lah. Nanti ditanyakan ya. Nah, lanjut ya. Nah, PT. Wah, ini sekarang ya. PT adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Modal PT berasal dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Dan saham diperjualbelikan kepada orang lain. Pemilik saham yang merupakan PT bertanggung jawab terhadap perusahaan secara terbatas. Artinya tanggung jawab hanya sebatas modal yang disetorkan. Penyertaan modal dilakukan dengan cara membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Keuntungan yang dimiliki pemilik saham tergantung banyaknya saham yang dimiliki. Jika PT mempunyai utang, jaminannya hanyalah kekayaan milik PT. Kekayaan pribadi pemilik saham tidak dapat dijadikan atas utang PT. Itu kepanjangannya apa Pak? PP. PT. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas. Iya. Nah, anak-anak, nah kalian pernah lihat enggak alat-alat ini kimia dari kimia? PT kimia apa anak-anak? Kimia apa anak-anak? Iya. Farma. Nah, kimia farma. Iya. Nah, terus apa lagi? Di situ. PT isi bensin. Isi minyak ding bensin ra ngerti bocah gini bahasane minyak kan iki. Apa? PT Pertamina. Oke, pintar. Nah, ini kita belajar koperasi. Nah, koperasi adalah bentuk usaha bersama yang beranggotakan perorangan atau badan hukum atas asas kekeluargaan. Koperasi didirikan oleh sekelompok orang. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya. Simpanan pokok dibayarkan pada awal menjadi anggota koperasi, sedangkan simpanan wajib dibayarkan setiap bulan. Selain itu, modal juga berasal dari pinjaman, baik dari anggota maupun dari bank. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Nah, selain itu, koperasi juga bertujuan untuk ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan adil. Maju, adil, dan makmur. Ada enggak orang tuamu yang ikut koperasi anak-anak? Ayo, ada enggak? Yang mama papanya di pasar? Enggak. Enggak? Jangan kamu enggak tahu. Enggak. Aku ngajak ikut loh di sekolah. Namanya apa, Bu? Lupa aku tuh. Hah? Oh,
Pak Agung ikut, Bu Rita ikut, namanya, oh Bu ini juga ikut loh, Bu Sisil. CUIK. Wah, tertidur ini. Waduh, tertidur guys. Respon dong. Wah ini nih pelanggaran. Kita akan belajar ini. Selanjutnya, kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Ini ya pengertiannya ya. Banyak kewajiban dengan tanggung jawab sama, Pak. Ini lanjut. Contoh kewajiban sebagai siswa, mematuhi peraturan. Lalu contoh kewajiban di sekolah itu menghormati teman dan guru, melaksanakan tugas piket. Nah, ada nggak temanmu yang tidak ini mematuhi kewajiban di sekolah, tidak hormat kepada teman dan guru? Ada tidak? Teman yang lainnya bilang Oh, coba. Reski. Baru ini hati ya anak-anak ya. Terus ini kewajiban anak sebagai anak menyayangi kakak dan adik, lalu patuh pada orang tua, membantu pekerjaan rumah, menjaga kebersihan rumah. Nah, coba Bapak stop dulu. Pakai itu. Nah, Matthew, open mic Matthew, open mic. Aku mau tanya jawabnya sama kamu nih. Nah, aku mau tanya, hakmu sebagai anak di rumah itu apa contohnya? Sebutkan satu. Apa? Hakmu sebagai anak di rumah apa? Sebutkan satu. Maksudnya kewajiban atau hak? Hak. Ya elah. Nah, diam yang lain jangan kasih tahu nih, Matthew dulu. Apa? Waduh, terdiam. Kan tempat untuk istirahat. Makan, tempat untuk istirahat. Kita ada Alexis Lokito. Kamu yang punya warung Lokito itu? Ayam Lokito. Di Jogja itu. Lokito. Alexis, open mic coba. Aku mau tanya nih. Lokito. Alexis apa Lokito panggilannya nih? Alexis. Oh, Alexis, aku mau tanya Alexis, ya kan? Nah ini hakmu juga, hak sebagai anak apa selain yang tadi disebutkan teman? Mendapatkan nilai bagus. Aduh, menilai Terus kewajibannya dari mendapatkan nilai bagus itu belajar. Terus hanya itu mendapatkan nilai bagus. Lebarnya lagi. Dengar.
Ah, Gusti, kadek. Dek, Ya, Pak. hak sebagai anak apa, Dek? Hah? Apa, Dek? Waduh, kadek. Kok belang toh, Dek, kamu, Dek? Terbakar ya kamu ya? Iya. Oh iya, Bu. Mas, kebakar panas. Kasihan banget sih, Dek, kamu, Dek. Apa, Dek? 5, 4, 3. Hah? Mendapat? Nih, kuatlah. Apa nih? Apa nih? Open mic nih. Kenapa, Pak? Hak sebagai anak, hak di rumah, Menghormati orang tua? menghormati Orang tua. itu hak apa kewajiban? Kewajiban kayaknya. Nah, gimana sih jawaban nggak pasti kayak gitu dilempar, nggak boleh. Kewajiban itu tuh masuknya. Nah, ada nggak? Pak. Apa? Mendapatkan kasih sayang orang tua. Pinter. Mantap. Elo. Open mic lo. Apa? Nah. Hak sebagai anak apa lo? Sebagai anak. Nggak boleh sebutkan yang lain. Jangan sama kayak temennya. Mungkin mikir. Ayo. Pandangannya ke kamera, jangan ke samping. Diajari orang tua itu. Dikasih tahu orang tuanya itu. Ayo. Nah, jangan ceria. Ayo kamu. Halo. 5, 4, 3, 2, 1. Tertidur kamu. Waduh, pelanggaran. Jenny. Waduh, Jenny. Jenny 5A. Jen. Kenapa? Engkau nanti dulu kalau tuh nanti Yonatan nanti kalau nggak bisa. Jenny, mana Jenny? Ada tadi anak Jenny. Apa Jen? Mendapat perlindungan dan kasih sayang. Mendapatkan perlindungan. Pinter. Coba dari A sudah. B. Ini dia. Felicia Areta Sianturi, open mic. Ya. Oke. Udah, Jennifer. Pinter ya. Bukan yang belum ya. Hak menjadi anak. Waduh, hak sebagai anak apa hak menjadi anak? Apa? Ayo. Diberikan makanan. Diberikan makan. Oh, diberikan makan. Oke. Adinda, hak sebagai anak. Anak ya. Ya, kamu anak bukan? Dia bukan anak, Pak. Jadi Ayo. haknya ya. Iya, 5, 4, Pak. Dikasih 3. Hah? dikasih mainin HP.
Dikasih main HP. Ya, bener. Iya bener tapi jangan disalahgunakan ya bener. Dikasih main HP ya bener. Coba. Mainnya dikurang, Pak. Ya. Coba ada yang belum kamu munculkan ya, hak sebagai anak. Mendapatkan Ini penting, ini malahan penting. Menjaga. Wah, menjaga apa? Menjaga titik-titik keluarga. Aduh. Nama baik, Enggak. Pak. Nama baik dia masuk hak. Iya. Oh, iya, menjaga nama baik itu masuk kewajiban ya anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kewajiban ya. Nah, pinter tadi menjaga nama baik ini keluarga. Sekarang coba. Nah, Immanuel Siboro, kewajibanmu sebagai anak, Immanuel. Ya, Apa? Ya. kewajiban. Ya, kewajiban. Apa? Lah, hilang. Oke, kabur, Immanuel kabur. Oh, alah. Manual ke Isekai, Pak. Oh. Tak kira itu laptop Pak Agung tiba-tiba tuh hilang semua gambarnya, ternyata kabur anaknya, guys. Yonatan ini menunggu ini Yonatan. Bang, Oh, ini Bang. membantu pekerjaan Membantu pekerjaan orang tua. Ya, benar. Nah, coba siapa lagi ya? Betran Pasar Ribu. Open mic, Betran. Tran. Iya, Pak. Apa kewajiban sebagai anak, Tran? Kewajiban sebagai anak. Menghormati orang tua. Ya, menghormati orang tua. Tidak Menjaga kebersihan rumah. Apa? Menjaga kebersihan rumah. Iya, apa kalau tanggung jawab Tanggung jawab. sebagai anak? Menyuci piring selesai makan. Nah, mencuci piring selesai makan. Nah, pokoknya untuk mengetahui tanggung jawab itu menyelesaikan segala sesuatu atau memulai sampai menyelesaikan segala sesuatu itu sampai tuntas ya, seperti yang kamu contohkan tadi, makan di piring. Nah, itu juga tanggung jawabmu setelah makan ya kan di rumah. Lalu kalau kamu bertengkar dengan adikmu ya kan, karena adikmu itu kan kamu mesti main Barbie ya kan, main Barbie, tahu-tahu adikmu datang merebut kepala Barbie-nya coplok ya, kepalanya lepas, kamu nangis, bertengkar. Nah, terus
kamu ya kan, karena adikmu belum paham, ya kamu kasih tahu dulu, bisa tahu. Nah, kamu juga minta maaf karena sudah marah adikmu gitu ya. Oke ya, paham ya? Sip ya? Oke. Nah, anak-anak cukup. Nah, untuk pembelajaran tematik kita pada hari ini, nanti untuk tematik kita pekerjaan soalnya dari kuisis ya. Ocre anak-anakku. Yeay. Oke. Iya, oke ya. Nah, untuk menutup perjumpaan kita, anak ganteng ini, Joven, anak ganteng Joven, mana anak ganteng Joven? Pimpin doa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Yep. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sampai pada hari ini. Tuhan, hari ini kami sudah belajar matematika dan tematik. Semoga apa yang kami pelajari tadi dapat berguna bagi kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri tepuk tangan dulu, open mic dulu. Open mic. Salut ya, tepuk salut dulu untuk kalian. Tepuk salut. Salut gitu loh. Mana semangatmu? Ini semangat. Iya. Wah, mana semangatmu? Ini semangat. Wah, sip, mantap ya. Nah, oke anak-anak, sampai jumpa besok ya. Sekolah lagi. Anak-anak sekolah ya. Anak-anak terima kasih anak-anak. Saya lupa isi sekali. Dadah, Bu.